Pernah gak sih kamu dengar tentang desa yang katanya jadi tempat bersemayamnya seorang sinden yang suaranya masih kedengeran? Padahal dia udah gak hidup di dunia ini lagi. Desa yang kalau kamu datang saat malam, kamu bakal dengerin alunan suara perempuan Jawa dari arah sungai, lembut tapi nusuk, seakan manggil kamu buat mendekat. Hari ini aku bakal bawain kisah dari Astrid. Yes, Astrid. Dia kirim email yang panjang banget ke Kerok, dan setelah aku baca, ya Tuhan guys, aku merinding bukan main. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok Kisah Epik Horor. Kamu, aku, kita. Bareng aku, Refty Betrisva. Dan hari ini aku akan bacain pengalaman Astrid yang katanya cuma mau jalan-jalan sebentar ke sebuah desa terpencil yang terkenal sama legenda sindennya. Tapi ternyata perempuan ini pulang yang gak cuma bawa oleh-oleh aja. Dia bawa sesuatu yang ikut pulang sama dia. Ini kisah lengkapnya. Let's go. Di emailnya Astrid cerita kalau dia sebenarnya cuma iseng ya guys ya. Temennya pernah nyeritain tentang sebuah desa tua di balik bukit. Desa yang katanya nggak semua orang bisa masuk. Di peta online namanya nggak jelas, jalurnya cuma cor-coran kecil yang terputus di tengah hutan. Warga sekitar menyebut desa itu sebagai desa sinden. Bukan nama resminya ya, tapi karena ada legenda tentang seorang sinden perempuan dari zaman dulu yang suaranya masih sering kedengeran dari arah sungai. Astrid itu sebenarnya orangnya skeptis banget guys. Dia pikir itu cuma sebuah mitos buat nakutin orang-orang kota biar orang kota nggak masuk ke desa itu. Dan karena dia itu tipenya kepo yang nggak ketolongan, ya udah dia akhirnya datang ke sana. Dan perjalanan panjang, jalannya makin kecil, makin sepi dan makin nggak ada rumah. Sampai akhirnya dia nemu permukiman kecil dengan rumah-rumah kayu tua yang kayak berhenti di zamannya sendiri, di zaman dulu guys. Masuk desa itu kayak masuk dunia lain. Tenang, tapi tenangnya tuh kayak gak wajar guys. Dia ketemu bapak-bapak tua yang lagi duduk di depan rumah. Nah Astrid tuh nanya nih tentang sungai yang sering disebut sama orang-orang. Bapaknya cuma lihat dia dari ujung kepala sampai ke kaki. Terus dia bilang, "Duk, kalau cuma mau jalan-jalan, jangan ke sungai itu malam-malam ya." Astrid nyengir aja lah, dia pikir itu cuma peringatan biasa guys ya, standar gitu. Tapi cara bapak itu bilang kayak orang yang pernah kehilangan sesuatu di sana guys. Malamnya Astrid nginep nih di sebuah rumah kenalan temen. Rumah yang sederhana, dapur tradisional, kamar mandinya masih di luar, dan sepanjang malam dia nggak bisa tidur karena dia dengar suara. Yes, suara gamelan guys. Bukan dari speaker, bukan dari radio, tapi dari arah luar yang jauh di sana. Samar tapi nyata. Dan dia keluar jendela, melongok ke halaman, gelap, sunyi, tapi suara itu tetap ada guys. Nada-nadanya mengalun pelan, kayak ada latihan karawitan di kejauhan. Nah masalahnya nih ya, desa itu kecil banget, sampai nggak ada tempat buat latihan begituan guys. Akhirnya Astrid menulis di dalam email. Saat aku dengar suara itu bukan merinding lagi, tapi kayak ada yang manggil aku. Kayak ada yang bilang, "Datanglah." Keesokan paginya, dia bilang nih ke warga rumah, kalau semalam ada suara gamelan. Mereka saling pandang guys. Nggak ada yang nyengir, nggak ada yang jawab dengan bercanda. Salah satu ibu di sana bilang, "Duk, kamu jangan jawab panggilan apapun kalau malam. Di sini yang manggil belum tentu dia itu manusia." Dan di momen itu Astrid tahu dia baru mulai menyentuh permukaan dari sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, dan lebih hidup daripada sekedar legenda. Malam kedua, Astrid nekat ke sungai guys. Dia bilang dia cuma pengen ngebuktiin kalau suara-suara itu bukan cuma halusinasinya.
Nah, jarak dari rumah ke sungai sekitar 10 menit kalau lewat jalan kaki ya. Jalannya tuh menurun, jalurnya kecil, kanan kirinya semak dan pohon bambu yang tinggi banget. Angin sepoi tapi dinginnya beda guys. Astrid akhirnya sampai di sungai saat senja. Alirannya jernih, dangkal, dan di tengahnya ada batu gede banget yang bentuknya tuh lonjong kayak altar yang alami gitu. Kata warga desa, mereka percaya bahwa di sana dulu sinden terakhir di desa itu suka menari dan juga mandi. Setelah dia meninggal tragis, suaranya masih sering muncul terutama kalau ada orang asing yang masuk. Astrid naik ke batu itu. Dia duduk, lihat ke airnya, dan dia bilang ke dirinya sendiri, ini cuma batu biasa, ini cuma sungai biasa. Tapi begitu dia taruh tangannya di permukaan batu itu, semuanya berubah guys. Angin berhenti, daun bambu yang tadinya berisik langsung diam total. Dan sungai seolah menahan nafasnya. Dan pelan-pelan suara itu muncul. Lembut, serak, seperti suara perempuan yang nyanyi tembang lirih. Tapi bukan dari kejauhan, dari bawah batu, dari dalam air, dari tempat dia duduk guys. Astrid nulis lagi. Suaranya kayak dari rongga kecil di bawah batu dan makin lama makin jelas kayak dia nyanyi di belakang telingaku. Astrid pengen kabur tapi kakinya berat, tangannya gemeteran. Dia bilang dia kayak ditahan sesuatu, bukan fisik tapi pikiran, kayak kepalanya dipeluk dari belakang. Tiba-tiba dia lihat bayangan di air, bukan bayangannya sendiri. Bayangan perempuan berkebaya lusuh, rambutnya panjang, gelap, matanya kosong. Dan bayangan itu bukan ada di belakang Astrid guys. Bayangan itu berdiri tepat di samping batu. Tapi kalau Astrid nengok, nggak ada siapa-siapa di sana guys. Dan yang ada cuma suara sinden yang makin tinggi dan makin sumbang sampai akhirnya berubah kayak suara jeritan yang ditahan. Astrid langsung bangkit, lari sampai terjatuh beberapa kali. Dia bilang waktu dia tahu satu hal, sesuatu dari sungai itu ngikutin aku pulang. Sejak kejadian di sungai, Astrid nggak normal guys. Dia mulai mimpi setiap malamnya. Di dalam mimpinya selalu sama. Dia duduk di batu itu tapi bukan dia yang nyanyi. Ada perempuan di belakangnya yang menuntun suaranya seakan meminjamkan tenggorokannya. Astrid bangun dengan tenggorokan serak padahal dia bukan tipe yang suka teriak guys ya. Paginya dia nanya sama ibu yang rumahnya dia tumpangi di sana. Ibu itu cuma menatapnya lama guys. Kemudian dia bilang, "Duk, kamu dengerin apa semalam? Badan kamu berat kayak orang yang habis di jinergi." Jinergi itu istilah warga kalau seseorang dirasuk tapi pelan-pelan, gak langsung, masuk lewat mimpi, lewat suara, lewat bisikan. Di emailnya Astrid juga cerita bahwa malam hari dia dengar suara itu bukan dari luar lagi guys, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Lembut, hening, tapi jelas seolah ada yang lagi ngelatih dia untuk bisa bernyanyi. Yang bikin gila adalah kadang suara itu nunjukin emosi. Kadang sedih, kadang marah, kadang sayang, kadang cemburu. Dan Astrid bilang, aku merasa kayak ada dua orang dalam tubuhku. Ada aku dan ada dia. Dia sempat konsultasi ke orang pintar yang masih tinggal di desa itu guys. Orang itu cuma bilang, dia bukan mau nyakitin, dia cuma nggak pengen sendirian. Astrid makin merinding ya, karena perempuan itu bukan dari dunia ini, tapi emosinya masih manusia. Beberapa malam kemudian, suara itu beneran muncul dari luar guys. Astrid dengar suara sinden itu dari kamar mandi, padahal kamar mandi itu kosong. Dia takut buka pintu, takut kalau ternyata ada yang nunggu, takut kalau ada yang duduk sambil lagi nyisirin panjang rambutnya dengan punggung yang membungkuk. Ya itu cuma ada dalam pikirannya. Tapi yang paling menakutkan adalah malam ketika dia ngaca dan bayangannya tersenyum padahal dianya nggak senyum. Astrid ngerasa dia nggak bisa pulang kalau belum menyelesaikan apapun yang menempel dari sungai itu. Bukan usir ya, tapi menyelesaikan. Orang pintar yang dia temui bilang, perempuan itu dulunya adalah sinden yang meninggal nggak wajar dan jiwanya betah di sungai itu. Dia suka suara-suara manusia, apalagi perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang datang sendirian, sering dititisi untuk nemenin dia.
Astrid gemeteran ya dengernya, tapi dia berani. Dia mau nutup ikatannya. Malam terakhir di desa itu, dia kembali lagi ke sungai sama pawang itu. Sungai gelap. Batu itu tetap berdiri, dingin, diam, tapi auranya berat. Ritualnya sederhana guys, menyalakan dupa, menabur bunga, dan ngomong pelan ke arah sungai. Bukan usir, tapi pamitan. Astrid bilang saat itu. Saat ritual terjadi, suara itu muncul lagi, tapi kali ini lembut. Bukan memanggil, bukan memaksa kayak ucapan selamat tinggal. Di akhir ritual, angin bertiup kencang, air bergerak sendiri, dan Astrid merasa dadanya kosong. Kosong tapi lega, seperti ruangan yang sebelumnya ditempati seseorang yang akhirnya ditinggalkan. Sebelum akhirnya ia keluar dari sungai itu, Astrid lihat bayangan putih samar berdiri di batu cuma sebentar. Perempuan itu menunduk lalu hilang. Astrid pulang dengan tubuh ringan, tapi dia menulis di email terakhirnya, walaupun dia sudah nggak ada di tubuhku. Kadang aku masih dengar suara gamelan kalau aku terlalu sedih. Mungkin itu caranya bilang dia masih ada, tapi sekarang dia tidak lagi menghuni aku. Guys, itu dia tadi cerita dari Astrid tentang desa Sinden, desa yang gak ada di dalam peta, yang nyimpen legenda lebih tua dari pohon-pohon di sekitarnya. Walaupun kisah Astrid tadi itu cuma pendek menurut kita, tapi itu tentunya membuat Astrid trauma. Trauma apa guys? Trauma kalau dia mendengar suara-suara lagu-lagu Jawa ya, lagu yang dibawakan oleh Sinden. Dia masih teringat dengan suara perempuan itu. Ya, kita nggak pernah tahu. Kadang makhluk halus itu bukan cuma mau menakutkan, tapi mungkin aja dia juga kesepian. Dan kalau kamu datang ke tempat yang salah, di waktu yang salah, dan dengan hati yang terbuka, mereka bisa ngerasain kamu adalah rumah, guys. Kalau kamu punya kisah kayak gini, langsung aja ceritain ke aku ke email kami di kerok053@gmail.com. Terus siapa tahu nanti aku bisa bawain cerita kamu di episode berikutnya. Kalian juga boleh ya komen-komen di bawah cerita-cerita kalian, nggak perlu cerita kayak gini, boleh cerita semuanya tentang cerita-cerita horor. Kalau kamu juga suka sama cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin horor. Oke, sampai ketemu lagi. Aku Revty Beatrice pamit. See you, bye-bye. Mwah.